mendapatkan banyak kelebihan, banyak manfaat, dan banyak sesuatu keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Bila kita telusuri dan telisik lebih jauh, maka kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di tengah Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Tadi kita baru saja membahas tentang apabila Al-Quran berbicara tentang Ramadan. Kita baru saja melihat bahwa ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang Ramadan. Ada ayat 183, 184, 185, 186 tentang doa, dan 187 tentang izin berhubungan pada malam hari. Akan tetapi, kalau kita kupas makna dari Al-Quran yang dituangkan juga dalam hadis Rasulullah, maka akan kita lihat banyak keistimewaan, banyak keutamaan dalam Ramadan ini. Bila kita ibaratkan Ramadan hadir ke tengah-tengah kita sebagai suatu produk yang kita beli atau kita dapatkan saat kita berbelanja. Mungkin saat kita tidak mengetahui makna di dalam Ramadan, kita akan melihat Ramadan sebagai bulan yang kosong saja. Akan tetapi kalau kita coba menggali apa yang ada di dalam Ramadan, maka kita akan mendapatkan banyak kelebihan, banyak manfaat, dan banyak sesuatu keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Bila kita telusuri dan telisik lebih jauh, maka kita akan melihat ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di tengah Ramadan ini. Ada satu kotak yang berisi 2 bunga, artinya 3 item barang di sini. Dan bila kita melihat di dalam ini kembali kosong, tapi ternyata Ramadan tidak kosong sebagaimana yang kita pikirkan. Ramadan memiliki banyak makna. Ramadan memiliki banyak keberkahan yang apabila kita menggali lebih dalam, kita mencari apa yang ada di dalam Ramadan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kotak kedua yang juga berisi daripada 2 bunga dan 1 kotaknya. Tapi ini belum berakhir. Kalau kita melihat di isi Ramadan seakan-akan masih kosong, dan kita membuka di dalam Ramadan, kita akan coba mendapat dan menggali dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Begitu banyak item-item lainnya, begitu banyak hal lainnya. Dan di sini ada 3 item lagi, 1 vas dan 2 bunga yang kita dapatkan dari keberkahan bulan Ramadan. 9 hal yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ini akan kita coba bahas dalam segmen singkat di Penyejuk Hati Puja TV. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Ada 3 hal di dalam 3 benda yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat kita menggali dalam Al-Quran tentang Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Rasul. Kita melihat 9 hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat seseorang laki-laki dari umatku. Dia terengah-engah kehausan. Faja'a Ramadan, maka datanglah bulan Ramadan, lalu memberinya minum sampai kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dasar hadis inilah kita bisa mengkaji bahwa Ramadan memberikan banyak kelebihan. Minimal ada 9 kelebihan di dalam bulan Ramadan yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis daripada baginda Rasul. Yang pertama, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Ramadan memberikan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Sahihan Bukhari dan Muslim, berkata, Ar-Ramadan, Ramadan ini, saat Ramadan tiba, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan pun dibelenggu. Ini adalah satu keberkahan, satu manfaat dari Ramadan.
di mana tidak pernah ada di bulan sebelumnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun terbelenggu. Kemuliaan kedua dari Ramadan, Ramadan memiliki saat ataupun waktu dan merupakan area di mana doa-doa kita mustajab. Kemustajaban doa dalam Ramadan tidak diragukan lagi. Karena ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Likulli muslimin da'watun mustajabatun. Bagi setiap orang beriman, setiap orang Islam, ada doa yang mustajabah. Yada'u biha fi Ramadan. Jikalau dia berdoa dengannya doa dalam bulan Ramadan. Ada juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Thalathun la yuraddu da'watahum. Ada 3 yang tidak akan ditolak. La yuraddu da'watuhum, tidak akan ditolak doa mereka. As-saimu hinal iftiru, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan yang kedua, wal imamul adilu, imam yang adil. Serta yang ketiga, wa du'aul madlum, wa da'watul madlum, dan doa orang yang teraniaya. Begitulah keberkahan dan kemustajaban doa dalam Al-Quran dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan ketiga dalam bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Baqarah 185. Inilah bagian dari kemuliaan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, umat Nabi Muhammad yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita melihat yang keempat kemuliaan daripada bulan Ramadan, yaitu Ramadan berfungsi sebagai rukun Islam. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat menjumpai Tuhannya. Dan juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih bau, lebih bagus, lebih mulia di sisi Allah bahkan daripada wanginya kasturi. Begitulah kemuliaan yang Allah turunkan sebagai Ramadan menjadi rukun Islam. Dan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kita lihat Ramadan menjadi rukun Islam yang ketiga pada satu riwayat, rukun Islam yang keempat pada riwayat yang lainnya. Setelah itu diikuti dengan hajjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Hal ini menekankan bahwa item keempat yang kita dapat di bulan Ramadan adalah Ramadan menjadi rukun dan penyempurna daripada Islam yang kita anut dan kita jalankan sedari kita lahir sampai kita meninggal kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kelima, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang disebut tarawih. Salat tarawih adalah salat yang hanya ada di malam bulan Ramadan. Salat ini tidak ada pada bulan lainnya dan khusus ada pada malam Ramadan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, man shama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shalla lailatal qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan mengampunkan yang terdahulu dari dosanya. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, maka Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan kemuliaan yang keenam daripada bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Man shalla Lailatul Qadri, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menghapuskan juga dosa-dosanya yang terdahulu.
Lailatul Qadar sebagai kelebihan keenam daripada bulan Ramadan adalah sebuah malam yang disebutkan dalam Al-Quran surat Qadar, khairum min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan artinya 83 tahun 4 bulan. Saat kita mau mencari malam-malam ini, dia akan segera ada di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Kita disunnahkan mengisi malam Lailatul Qadar dengan zikir, berdoa, memohon kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad. Yang ketujuh, kelebihan daripada bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang sangat besar yang terjadi di masa Rasulullah. Keesokan harinya Allah menjelaskan dan membedakan antara hak dan batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan telah datanglah kebenaran dan telah hilanglah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang akan terhapus. Begitulah Allah menjelaskan antara hak dan batil. Dan disinilah perang Badar. Saat para sahabat kembali dari perang Badar. Raja'na, kami kembali min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Yaitu jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Perang Badar adalah salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan terjadinya Fathu Makkah. Kita mengetahui dan pernah mendengar idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datanglah pembukaan dari Allah dan juga kemenangan. Saat ini Rasulullah sedang membuka dan masuk kembali ke kota Mekah setelah sebelumnya ditolak oleh kaumnya, kaum kafir Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka saat itu engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kembali ke dalam agama Islam. Saat orang berbondong-bondong, afwaja. Saat itulah kaum kafir Quraisy yang dulunya menentang Rasulullah setelah Fathu Makkah, mereka berbondong-bondong masuk dan memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kepada Allah dan memujinya. Sesungguhnya Allah juga Maha penerima taubat. Dalam surat Al-Fath, satu surat menjelaskan tentang peristiwa Fathu Makkah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah membukakan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Dan sebenarnya kemenangan yang Allah berikan sudah dekat tiba waktunya kepada Nabi Muhammad. Fathu Makkah merupakan peristiwa yang paling bersejarah dan datang dan hadir sebagai kelebihan ke-8 dalam bulan Ramadan. Kelebihan ke-9 yang terakhir akan kita bahas pada segmen ini adalah bulan Ramadan, bulannya ampunan. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah raqiyal mimbara, beliau menaiki mimbar. Faqala amin, amin, amin. Ketika beliau naik mimbar hendak berkhutbah, beliau berkata amin, amin, dan amin sebanyak 3 kali. Faqila lahu, maka dikatakan bagi Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u haza, mengapa engkau melakukan hal seperti itu? Faqala, maka bersabda Rasulullah, qala li Jibril, berkatalah bagiku Jibril, arghamahullahu anfa abdin, Allah akan melaknat seorang hamba, au ba'da dakhala Ramadan, setelah masuknya bulan Ramadan, falam yughfarullah, dia tidak diampuni baginya. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Sungguh hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah ini merupakan sebuah tanda kecelakaan bagi orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak dapat keampunan dari Allah. Hal ini dijelaskan dalam Nasaihud Diniyah halaman 37 sampai 39. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kelebihannya ke-9 ini yaitu ampunan Allah akan kita dapat dengan istighfar dan menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kalau kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu makanan, minuman maupun harta dan perbuatan yang haram lainnya,
maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Jauhilah perbuatan dosa yang besar, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang kecil. Dalam sebuah hadis sabda Rasulullah, as-salatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratul lima bainahunna idza jitanaba kabair. Salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan akan menghapus semua dosa kecil apabila ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Seandainya kita mengetahui apa kelebihan dalam Ramadan termasuk 9 hal yang kita bahas tadi, maka dalam kitab Kalimah Mukhtarah halaman 74-76 dijelaskan kita tidak akan menyia-nyiakan tentang bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.